Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Bawaslu peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di seluruh Indonesia yang saya hormati dan yang saya banggakan. Perkenalkan saya Asri Yusuf, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun subtopik pembahasan kita kali ini adalah mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota. Namun, untuk materi kali ini akan kita fokuskan pada mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif pada pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota. Mungkin di antara sahabat Bawaslu sekalian telah mendengar atau bahkan sering mendengar istilah pelanggaran TSN. Utamanya pada momen-momen penyelenggaraan pemilu atau bahkan pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota di tempat sahabat masing-masing. Sahabat Bawaslu, perlu saya jelaskan bahwa pelanggaran TSN adalah merupakan pelanggaran yang masuk dalam kelompok pelanggaran administrasi pemilihan. Pelanggaran administrasi pemilihan itu sendiri terbagi menjadi dua jenis pelanggaran administrasi. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi biasa atau non-TSN, atau tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran administrasi non-TSN ini merupakan tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari prosedur, tata cara, atau mekanisme penyelenggaraan atau pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan. Yang kedua, pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran administrasi yang terkait larangan memberikan dan atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota. Sehingga pasangan calon yang terbukti melanggar hal tersebut diberikan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon dalam suatu pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota. Sahabat Bawaslu, sebelum saya jelaskan lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi TSN ini, terlebih dahulu saya jelaskan dasar kewenangan Bawaslu Provinsi untuk melakukan penanganan pelanggaran administrasi TSN itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi bahwa calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. Selanjutnya, pasal 73 ayat 2 undang-undang yang sama berbunyi bahwa calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota. Adapun prosedur penanganan pelanggaran administrasi yang diselenggarakan secara terbuka dengan metode kuasi adjudikasi sebagaimana layaknya persidangan yang diselenggarakan di pengadilan negeri itu diatur pada pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Sedangkan tata cara penerimaan laporan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran TSN diatur lebih detail pada peraturan Bawaslu nomor
13 tahun 2017 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi yang terkait larangan memberikan dan atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota. Merujuk pada norma tersebut di atas, maka dapat saya jelaskan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pelanggaran administrasi TSN merupakan suatu perbuatan politik uang yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Yang kedua, penanganan pelanggaran administrasi TSN menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi. Artinya bahwa kewenangan ini tidak dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten atau Kota. Yang ketiga, penyampaian laporan dugaan pelanggaran administrasi TSN disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dapat dilakukan sejak adanya penetapan pasangan calon tetap oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota sampai dengan pelaksanaan tahapan pemungutan suara. Yang keempat, Bawaslu Provinsi menangani pelanggaran administrasi TSN melalui sidang pemeriksaan yang bersifat terbuka dengan output putusan. Yang kelima, pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi TSN dilakukan paling lama 14 hari kerja, dihitung sejak laporan diregistrasi. Yang keenam, Bawaslu Kabupaten atau Kota dalam penanganan pelanggaran administrasi TSN berperan menerima laporan dari pelapor dan selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Provinsi untuk diregister. Sahabat Bawaslu yang saya banggakan, perlu saya jelaskan 3 hal penting sebagai syarat laporan dapat diregister oleh Bawaslu Provinsi. Yang pertama adalah terkait dengan waktu laporan. Bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan paling lambat 7 hari sejak diketahui atau sejak ditemukan oleh pengawas pemilu. Hari yang dimaksud adalah hari kalender. Hal ini tegas dijelaskan pada pasal 134 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Yang kedua, pelapor atau pihak yang berhak melaporkan adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat. Yang berikut adalah pemantau pemilihan. Pemantau yang dimaksud di sini adalah pemantau yang terakreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota dalam konteks pemilihan kepala daerah. Dan yang berikut yang berhak melapor adalah peserta pemilihan itu sendiri. Ini jelas diatur pada pasal 134 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dan yang ketiga, bentuk dan isi laporan sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat pelapor. Pihak terlapor harus jelas. Dan yang berikut adalah waktu dan tempat kejadian peristiwa. Dan yang berikut adalah uraian kejadiannya juga harus dijelaskan secara jelas, kronologis dan jelas. Dan yang berikut pelapor juga harus memperjelas hal-hal yang dimintakan untuk diputus. Hal ini juga dijelaskan secara tegas pada pasal 134 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017. Sahabat Bawaslu seluruh Indonesia yang saya hormati, dalam penanganan pelanggaran TSN ini ditangani oleh Bawaslu Provinsi dengan 3 fase. Pertama, fase penerimaan laporan. Yang kedua, fase pemeriksaan. Dan yang ketiga, fase penyampaian putusan Bawaslu Provinsi. Dari ketiga fase ini diselenggarakan selama 14 hari kerja sejak diregister dengan alternatif putusan laporan terbukti dan alternatif yang kedua adalah laporan tidak terbukti.
Selanjutnya perlu saya jelaskan alur penerimaan laporan pelanggaran administrasi TSN ini, baik yang dilaporkan di Bawaslu Provinsi maupun yang dilaporkan melalui Bawaslu Kabupaten Kota. Adapun alur penerimaan laporan dimulai dari penerimaan laporan itu sendiri, selanjutnya Bawaslu, jika laporan itu dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten melakukan pemeriksaan kelengkapan laporan, memastikan bahwa surat laporan sudah memenuhi standar form laporan, form TSM GBW 1 lampiran peraturan Bawaslu nomor 13 tahun 2017. Yang kedua, kelengkapan fotokopi KTP atau tanda pengenal atau surat keterangan kependudukan. Dan yang ketiga, 2 alat bukti yang disampaikan berkaitan juga dengan persebaran terjadinya peristiwa politik uang itu sendiri dalam satu wilayah pemilihan atau dalam satu daerah pemilihan. Hasil pemeriksaan kelengkapan laporan ini melahirkan 2 alternatif. Alternatif yang pertama bahwa jika laporan tidak lengkap, maka oleh Bawaslu Kabupaten Kota, jika laporan ini disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kota, memberikan kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporannya paling lambat 2 hari kerja. 2 hari. Dan jika laporan ini dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi secara langsung, maka Bawaslu Provinsi akan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporannya yang belum lengkap itu untuk dilengkapi selama 3 hari. Namun jika laporan yang dilaporkan itu lengkap, maka paling lambat 1 kali 24 jam, Bawaslu Provinsi segera meregister laporan tersebut dalam buku dan mencatat dalam buku register penerimaan laporan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, setelah laporan diterima oleh Bawaslu dan selanjutnya diregister oleh Bawaslu Provinsi, maka selanjutnya Bawaslu Provinsi menyelenggarakan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini diselenggarakan selama 1 kali 24 jam untuk memeriksa keterpenuhan syarat formil dan atau syarat material suatu laporan yang dilaporkan tersebut. Setelah pemeriksaan pendahuluan diselenggarakan, selanjutnya Bawaslu Provinsi menyelenggarakan rapat pleno untuk melakukan pembahasan hasil pemeriksaan pendahuluan itu sendiri untuk diputuskan dengan alternatif putusan. Pertama, laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan jika laporan itu memenuhi syarat formil dan atau material. Namun, jika laporan tidak memenuhi syarat formil dan atau material, maka putusan hasil pemeriksaan pendahuluan ini melalui pleno dinyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan atau material. Sahabat Bawaslu yang saya banggakan. Selanjutnya, perlu saya sampaikan bahwa sidang pemeriksaan di Bawaslu Provinsi diselenggarakan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi. Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi akan menyelenggarakan sidang dengan beberapa sesi pemeriksaan. Sesi pertama adalah pembacaan materi laporan oleh pelapor. Yang berikutnya sesi pembacaan tanggapan
atau jawaban terlapor dan atau pihak terkait. Setelah pembacaan tanggapan, selanjutnya memasuki sesi sidang pembuktian. Pada sesi sidang pembuktian inilah diberikan kesempatan kepada pelapor, terlapor, dan pihak terkait untuk mengajukan bukti-bukti yang akan diperiksa oleh majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi. Setelah sesi pembuktian, maka selanjutnya masuk pada sesi penyampaian kesimpulan oleh pihak pelapor maupun pihak terlapor dan pihak terkait. Kesimpulan ini sendiri bisa disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Setelah penyampaian kesimpulan, maka majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi akan menyelenggarakan musyawarah majelis untuk mengeluarkan putusan dengan alternatif putusan sebagai berikut. Jika hasil pemeriksaan oleh majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi menyatakan terbukti, maka amar putusan akan dikeluarkan dengan menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan politik uang. Yang kedua, membatalkan terlapor sebagai pasangan calon. Dan yang ketiga, memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan KPU terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon. Alternatif yang kedua, jika majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan perbuatan politik uang, maka amar putusannya berbunyi menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan politik uang. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, demikianlah penjelasan saya sekaitan dengan apa itu pelanggaran TSN dan bagaimana prosedur pelaporannya dan penanganannya hingga bagaimana bentuk dan jenis putusan yang akan dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi jika melakukan penanganan pelanggaran administrasi yang bersifat TSN. Namun demikian, sahabat Bawaslu yang saya hormati dan yang saya banggakan, perlu juga saya sampaikan bahwa perbuatan menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih pada pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang dikenal dengan politik uang ini dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi TSN yang dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon pada pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota. Perbuatan ini juga dikategorikan sebagai pelanggaran atau tindak pidana pemilihan sebagaimana yang diatur dalam pasal 187A dengan ancaman hukuman pidana minimal 3 tahun penjara dan maksimal 6 tahun penjara bagi setiap orang yang dengan sengaja memberi politik uang dan bagi setiap orang yang dengan sengaja menerima politik uang itu sendiri. Demikian pemaparan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tak lupa saya menyampaikan kepada sahabat sekalian untuk tetap menjaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.